Sadarkah kamu kalau sebenarnya manusia hidup itu mengalami evolusi jiwa sebelum akhirnya kita mengalami pencerahan atau penyatuan mistik dengan ilahi atau manunggaling kawula Gusti? Kita terlahir dalam kondisi tidak sadar. Seiring bertambahnya usia, kita mempelajari hal-hal baru dan ini bisa berdampak pada peningkatan kesadaran kita. Proses kesadaran yang terus meningkat inilah yang dinamakan evolusi jiwa. Nah, bagi kalian yang mengalami kebangkitan spiritual, evolusi jiwa ini menjadi lebih cepat daripada orang awam. Puncak dari evolusi jiwa ini adalah tahap mendapatkan pencerahan atau penyatuan mistik dengan Tuhan yang kalau dalam kebudayaan Jawa disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Tapi tahukah kamu kalau sebelum kita mencapai tahap ini, kita harus melewati beberapa tahapan evolusi jiwa dulu. Dalam pemahaman Sufi, ada 6 tahapan evolusi jiwa yang akan dilalui manusia. 1. Maqam an-nafs. Ini adalah tahap awal kehidupan manusia di mana manusia masih didominasi oleh ego dan nafsu hewani belaka. Di tahap ini, manusia lebih suka memuaskan ego dan nafsu pribadi. Kesadaran spiritualnya juga masih rendah. Hidupnya masih berdasarkan insting, dan di tahap ini rawan sekali terjadi penyakit fisik dan mental karena pikiran, nafsu, dan ego yang tidak terkontrol. Biasanya tahap ini dialami oleh anak-anak dan remaja. Yang kedua, maqam al-qalb. Di tahap ini, manusia mulai bisa mengendalikan ego dan nafsunya. Pikirannya lebih dewasa dan ia mulai bisa merasakan kebaikan. Kesadarannya juga mulai meningkat. Namun gejolak emosi karena ego masih ada, walau tidak sebanyak dulu. 3. Maqam ar-ruh. Di sini manusia mulai menjadi bijaksana dan memancarkan kasih sayang. Dia juga mulai nampak spiritualis, jadi suka membaca dan menonton konten-konten yang berbau spiritual atau penyembuhan jiwa. 4. Maqam asir. Di tahap ini manusia mulai bisa melepaskan semua ikatan-ikatan duniawinya. Ia telah berhasil melewati semua ujian hidup dan menjadi sangat dekat dengan Sang Pencipta secara lahir batin. Kehidupannya sudah tidak lagi bertujuan untuk mencari pemenuhan ego. Dia sudah mulai meninggalkan kehidupan hedonis secara penuh. 5. Maqam al-qurb. Di sini, kesadaran spiritual manusia sudah tinggi. Ia selalu merasa gembira di sepanjang waktu, dan secara batin ia sangat dekat dengan Sang Pencipta. Di tahap ini, manusia juga bisa memberikan penyembuhan kepada orang lain. 6. Maqam al-wishal. Di tahap ini, manusia sudah mengalami peleburan dan penyatuan mistik dengan Sang Ilahi, atau sudah manunggaling kawula Gusti, atau mencapai makrifat. Tubuhnya, perilakunya, ucapannya, pikirannya telah menjadi ucapan, tindakan, dan pikiran Tuhan. Namun uniknya, tidak semua manusia bisa sampai ke tahap ini. Kalau dalam buku Penyembuhan Cara Sufi disebutkan bahwa orang yang bisa sampai ke tahap 6 ini hanya orang-orang pilihan, dan mereka akan benar-benar menjadi orang yang suci, dan lantas disebut dengan wali. Selengkapnya bisa dibaca di buku ini. Check out Keranjang Kuning sekarang, mumpung bukunya masih ada.